tempat ini karena Ahok bajingan, Ahok kurang ajar. Belasan tahun pasca tumbangnya Orde Baru, kita dihadapkan pada dominasi politik identitas. Isu sara digadang untuk golkan kepentingan politik. Kon Hari, Pontoh, memandang jika ini dibiarkan, bisa berujung pada fasisme. Setelah lebih dari 15 tahun pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto, hari-hari ini kita dihadapkan pada dominasi politik identitas. Berbagai kekuatan politik dan kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat berlomba-lomba memainkan sentimen agama, ras, etnis, dan gender untuk menggolkan agenda-agenda politiknya. Tempat ini karena Ahok bajingan, Ahok kurang ajar. Perhatikan pemilu presiden 2014 lalu merupakan tontonan paling vulgar tentang bagaimana politik identitas dioperasikan, dan hampir sukses. Para pendukung-pendukung Anies Baswedan harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung-pendukung Anies Baswedan harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Mengapa politik identitas ini begitu dominan dalam perbincangan publik kita? Menurut saya, ada dua penyebabnya. Pertama, secara ideologis tidak adanya kontestasi ideologi yang sehat dan terbuka di antara berbagai kekuatan politik yang ada. Absennya kontestasi ideologi menyebabkan seluruh kekuatan politik ini mengandalkan identitas sebagai daya tarik dan daya ikat konstituennya. Kedua, politik identitas ini juga terfasilitasi oleh perkembangan kelembagaan politik pasca Soeharto, khususnya oleh maraknya pemekaran daerah-daerah baru hasil dari kebijakan otonomi daerah. Di daerah-daerah baru ini, politik identitas merupakan pondasi utama bagi setiap kontestan untuk memenangkan pertarungan politik formal dan informal. Membuat pernyataan untuk istiqomah sama duriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini untuk 2024 kami siap di bawah komando Imam Besar Al Habib Rizik Hasan Shihab. Takbir! Dua keadaan ini menyebabkan partai politik dan aktor-aktor politik yang ada mengidentikan dirinya dengan rakyat pemilih bukan berdasarkan program-program politik yang rasional dan terukur, melainkan melalui cara-cara yang syarat emosi dan persuasif. Misalnya, dengan menjual isu agama, etnis, atau gender, sehingga pemilih dikondisikan untuk memilih bersama kami atau menjadi musuh kami. Jangan pilih si E karena ia berbeda agama atau berbeda etnis dengan kita. Di sini, diktum yang berlaku adalah apa yang rasional adalah identitas kita dan identitas kita itulah yang rasional. Mendominasinya politik identitas dalam ruang publik kita sehari-hari atau everyday politics, menurut saya bukan hal yang patut dirayakan. Sebaliknya, kita perlu mengkritisinya secara serius. Pertama, politik identitas karena mudah dicerap oleh panca indera, cenderung menyebabkan terjadinya segregasi sosial secara horizontal. Aku dan dia, kita dan mereka. Segregasi ini terjadi karena masing-masing identitas berusaha mengokohkan dan meneguhkan otentisitasnya. Hal ini kemudian bisa berujung pada hal kedua, yakni politik isolasi sekaligus eksklusi.
mengisolasi diri agar tidak tercemar pengaruh dari luar, sekaligus mengeksklusi karena yang lain itu dianggap tidak murni. Ketiga, ujung ekstrim dari politik identitas ini adalah fasisme, baik fasisme religius maupun fasisme sekuler yang berbasis ras dan etnis. Fitnah, pemutarbalikan fakta alias konspirasi dan mobilisasi massa untuk tujuan kekerasan di jalanan merupakan ciri-ciri umum dari fasisme. Ya, kita dari tim hukum nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan tim hukum nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan yang kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini diserahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Itu saja. Hakikatnya dalam pemilihan umum tentunya pasti ada yang namanya kecurangan dari berbagai paslon. Tentunya dong, kan kita juga menduga apakah Pilpres ini ada. Apa yang ingin saya katakan, informasi kecurangan kan bukan cuma 1 dan 3 yang muncul. Nomor 2 juga muncul kok. Ada. Ini TPS tertentu 1 unggul, 3 unggul, itu muncul. Yang ingin saya tegaskan adalah ini selesai hanya di medsos. Ini hanya selesai di grup-grup WhatsApp ya. Tapi tidak ada upaya-upaya yang menurut saya cukup serius untuk melaporkan itu sebagai sebuah tindakan-tindakan kecurangan. Kan memang negara kita agak jelimet soal bagaimana melaporkan unsur-unsur kecurangan. Ada Bawaslu. Kalaupun toh nggak selesai di situ, nanti bisa di MK. Toh bukannya kita berpengalaman pada pemilu sebelumnya, 2019, 2014, pemilu yang dianggap penuh dengan kecurangan. Pak Prabowo misalnya pendukungnya demo di depan Bawaslu, kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Itulah yang sebenarnya tentu mungkin kecurangan itu faktual, tapi pembuktiannya itu nggak gampang. Kenapa? Satu, tak ada orang yang secara definitif misalnya menjelaskan secara kronologi soal kecurangan itu. Kalau melaporkan kecurangan, dia pasti akan dipanggil sebagai saksi. Apakah Bapak Ibu melihat secara langsung kecurangan ini? Banyak yang bilang, oh enggak saya, taunya di YouTube, taunya di medsos. Dan keempat dan terakhir, politik identitas ini mengabaikan dimensi ekonomi politik dari sebuah gejala sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi yang akut dalam masyarakat sebagai akibat struktural dari sistem ekonomi politik yang dianut oleh pemerintahan yang berkuasa. Penganut politik identitas lebih suka potong kompas dalam menjelaskan fenomena sosial tersebut sebagai masalah moral, karena pemimpinnya bukan orang kita. Dampak dari cara pandang ini, penganut politik identitas tidak pernah menawarkan sebuah solusi yang tujuannya untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil itu, tetapi mencari pemimpin yang baik dari kalangan mereka sendiri. Para pendukung-pendukung Anies Baswedan harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa menjelang tahun politik 2024, banyak orang atau bahkan kelompok yang melakukan segala daya dan upaya untuk meraih simpati masyarakat dengan berbagai cara, termasuk menjual agama untuk kepentingan politik. Hadirnya kelompok yang menggunakan politik identitas sebagai sebuah cara untuk meraih simpati dan menjatuhkan lawan politik tentu saja menjadikan hajatan politik tidak sehat. Pemilu yang seharusnya menjadi suksesi kepemimpinan nasional guna menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur, dan kompeten, justru didistorsi oleh kelompok yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting kiranya masyarakat menolak keras segala aktivitas politik yang dibangun atas dasar memanfaat identitas agama untuk memecah belah masyarakat, menebar kebencian dan permusuhan. Namun yang menjadi persoalan adalah, seringkali masyarakat terkecoh oleh narasi-narasi yang sengaja diproduksi oleh kelompok tertentu untuk memecah belah bangsa.
Walhasil, banyak masyarakat justru terpengaruh sehingga turut menyuburkan narasi kebencian dan intoleransi tersebut. Agar masyarakat tidak terkacau oleh penjual agama untuk kepentingan politik jangka pendek, perlu kiranya mengidentifikasi ciri-ciri kelompok yang menjual agama itu seperti apa. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus menghindari kelompok yang dengan sengaja menjual agama untuk kepentingan politik. Mempolitisasi ayat-ayat Al-Quran sejatinya bukanlah hal yang baru terjadi dalam ranah kontestasi politik. Bisnis agama untuk kekuasaan itu sudah pernah menodai bumi pertiwi sejak dahulu kala. Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Para penjual agama untuk kepentingan politik jangka pendek penampilannya sangat menarik. Bahkan narasinya seolah-olah melakukan perbaikan, padahal sejatinya mereka merusak agama Allah. Sekan fenomena belakangan ini menjelang tahun politik 2024, ayat di atas menemukan relevansinya. Bagaimana tidak? Kita lihat di berbagai tempat umum, baik di mimbar-mimbar dakwah, kanal YouTube, beranda media sosial dan lain sebagainya. Ustadz atau dayang dengan bangga mengutip ayat suci, tetapi ia gemar mengkafirkan sesama muslim, hanya karena tidak mendukung calon tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Jadi, saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Orang yang menjual agama untuk kepentingan politik lazimnya menjadikan identitas sebagai komoditas. Karena identitas memang menjadi aspek yang paling sensitif, sehingga ketika aspek ini diulik dibumbui dengan politik, akan mampu membangkitkan sentimen masyarakat. Politik identitas dengan menjual agama akan menjadikan demokrasi tidak sehat. Celakanya lagi, kondisi tersebut sangat rawan dimasuki oleh kelompok radikalis teroris sehingga bisa menciptakan masyarakat yang terkotak-kotak dan intoleran. Inilah realitas politik yang tengah mengepung kita hari-hari ini. Realitas politik yang partikular dan emosional, yang sayangnya memiliki barisan pengikut yang panjang.